Menko Polhukam tadi tegas beri senjata undang-undang untuk Polri dan jajaran lain yang kemudian punya wewenang untuk memberantas dan mencegah terorisme. Kalau dari kepolisian, Pak Setio, sebenarnya apa yang diperlukan oleh polisi untuk kemudian tidak hanya jangan sampai kemudian terjadi, tapi juga ada pencegahan. Misalnya mengenai penyelidikan mereka-mereka yang dicurigai saat ini kan kemudian tadi yang saya sebutkan sebelum kita jeda, benturannya adalah hak asasi manusia di satu sisi. Ya, Mbak, begini, di dalam RUU yang kita ajukan, ini kita sudah dalam RUU itu kan diajukan oleh pemerintah. Usulan dari Polri adalah adanya upaya pencegahan. Sebagai contoh misalnya, kita tahu salah satu pelaku yang di Medan, itu tahun 2013 dia udah ke Suriah. Dia udah bertempur di sana. Dan polisi sudah punya catatan itu? Kita sudah tahu catatan-catatan itu, tapi kan tidak bisa melakukan tindakan apa aja yang harus kita lakukan. Karena dia tidak melakukan di Indonesia. Nah itu yang perlu, salah satunya itu. Kemudian ada berbagai hal yang artinya upaya pencegahan ini harusnya lebih dikedepankan. Kita tahu bahwa Undang-Undang nomor 15 tahun 2003 itu adalah katakanlah suatu respon dari bom Bali. Ketika Nah, waktu itu kita masih belum memahami betul seperti apa. Ternyata perkembangan sekarang ini terorisme makin canggih. Bagaimana aliran dananya, bagaimana komunikasinya mereka, kemudian mereka bisa melakukan di luar negeri dan kembali lagi ke Indonesia, ini kan membahayakan. Nah sekarang kita sudah membuat satu aturan, moga-moga ini segera diselesaikan. Kalau itu bisa diselesaikan, maka itu paling tidak bisa mencegah apa yang tadi Mbak Prisya sampaikan. Itu menjadi kekhawatiran kita semua sih Pak Setio. Kalau sekarang polisi yang kemudian menjadi sasaran balas dendam mereka begitu, karena dianggap kemudian menghambat mereka untuk melakukan apa yang mereka anggap baik begitu. Apa yang langkah-langkah baru yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk memproteksi diri setidaknya? Sebetulnya kita sudah mempunyai SOP Pak. Sudah punya aturan untuk apa yang harus dilakukan oleh anggota, terutama anggota yang bertugas di lapangan. Tetapi kadang-kadang memang ada berbagai hal yang mungkin males lah pakai rompi peluru, anti peluru, itu SOP ya? Untuk karena itu berat gitu ya. Nah ini yang kita ingatkan lagi. Kemudian body system itu adalah kita bertugas berdua. Nah sekarang kita ingatkan lagi bahwa petugas di lapangan minimal harus berdua, tidak boleh sendiri-sendiri. Itu SOP yang lama sebetulnya, tapi teman-teman di lapangan sekarang kita ingatkan lagi, di refresh untuk dilakukan. Hal-hal yang sebetulnya sudah kita ada, tetapi kita angkat lagi lah, ya, untuk mencegah jangan sampai kita menjadi target. Mas Ridwan, apa masukan Anda dengan keadaan yang saat ini ada polisi jadi sasaran, digital penyebaran paham-paham radikal lewat lewat internet juga sangat mudah, semua orang kita bisa buka handphone dan kemudian bisa terradikalisasi kalau nggak punya paham yang kuat. Yang pertama kalau dari sisi keamanan rekan-rekan Polri, tadi sampaikan Jenderal Setio tadi, harus kemudian diwaspadai metode-metode serangan baru. Kenapa? Karena ISIS itu selalu dinamis. Mereka selalu mencari celah untuk melakukan serangan, untuk membunuh targetnya. Kalau bisa dengan bom besar, pakai bom besar. Nggak bisa pakai bom kecil, pakai bom pipa. Nggak bisa pakai TATP. Nggak bisa lagi pakai tabrak mobil. Nggak bisa, atau motor kalau di Polresta Solo. Nggak bisa lagi pakai pisau. Nanti kalau kemudian pisau sudah dicegah, mereka akan mikir lagi, misalnya racun atau yang lain. Jadi selalu ingat bahwa lawan Anda dalam hal ini adalah ISIS. Selalu dinamis. Jangan kemudian beranggapan bahwa caranya akan seperti itu terus. Mereka selalu dinamis, memperbaiki diri terus. Nah tentu ini peran intelijen. Dalam hal ini peran intelijen kepolisian juga harus proaktif untuk masuk ke basis-basis senyap mereka untuk mencari informasi mereka sedang ngapain dan di mana. Tadi sampaikan Pak Setio, preventif serangan attack, preventif penangkapan itu, preventif strike itu lebih baik menurut saya dilakukan. 7 kali 24 jam mereka punya waktunya. Kalau kemudian ada tudingan bahwa nanti melanggar HAM dan seterusnya, bisa diverifikasi.
misalnya dengan Komnas HAM, Kompolnas, atau DPR sendiri. Mereka kan punya mekanisme untuk itu, misalnya dengan rapat kerja di Komisi 3 ya. Komisi seperti 3, mitra kerja dari kan bisa Polri. dilakukan untuk itu. Nah ini Mbak Fristia, saya harus juga menyoroti tentang tudingan masyarakat bahwa Polri ini anti HAM. Misalnya dalam kasus serangan Blok M, kita dengar di media sosial maupun ada beberapa pernyataan pejabat gitu ya, mengatakan bahwa kenapa tidak dilumpuhkan saja Mulyadi ini, supaya bisa diinterogasi. Harus dipahami bahwa itu adalah sebuah strategic surprise, serangan mendadak namanya. Tidak ada itu penggerbekan, misalnya raid sudah diketahui tempatnya, lalu anggota disebar ke sana dulu, lalu dijebak, itu namanya raid, bisa direncanakan, bisa pakai peluru bius dan seterusnya. Ini anggota diserang mendadak. Dan kemudian sudah dilakukan mekanisme tembakan peringatan. Nah ini loh yang masyarakat harus disadarkan gitu loh. Jangan kemudian berpikir bahwa wah ini pura-pura saja, ini kan bisa saja dia Mulyadi dihidupkan. Sengaja dimatikan supaya jaringannya konspirasi intelijennya nggak terbongkar. Lagi-lagi seperti itu. Kalau ini masih ada terus, kalau narasi bahwa terorisme adalah rekayasa ini masih subur di masyarakat, harapan kita Indonesia bebas teror masih jauh. Masih jauh. Kalau kemudian semua narasi bahwa ormas Islam anti terorisme, kemudian Polri, kemudian DPR jadi satu visi, satu inline dalam pembicaraannya, ya kita optimis. Kita optimis bahwa ISIS ini bisa kita lawan. Mereka nggak banyak kok. Paling berapa sih gitu? Dibandingkan mayoritas umat Islam, mereka mungkin cuma 1% dari mayoritas umat Islam. Ini tinggal kekompakan saja dari seluruh umat Islam, Polri, dan ya tentu stakeholder yang lain. DPR misalnya. Termasuk sekarang tentang undang-undang ini. Dan pihak-pihak terkait ya, Badan Intelijen. Iya, kalau dalam sisi Kominfo tadi saya soroti tentang digitalnya. Sekarang kan kita punya Badan Sandi dan Cyber Negara, BSSN. Ini perpresnya baru dan mereka sedang merancang semacam protap kerja, termasuk memutuskan siapa nanti kepalanya. Nah, kalau mereka sudah operasional, yang kami dengar kantornya akan di Sawangan, Depok. Kalau mereka sudah operasional, ini bisa kemudian menjadi satu koordinator. Cybercrime Polri, BAIS, punya IT juga, kemudian Kominfo, kemudian yang lain-lain, itu bisa kemudian jadi satu kekuatan besar melawan kelompok-kelompok itu tadi, penyebar hoax dan ISIS itu sendiri. Jadi ada dua yang dilawan nih, ISIS yang menyebarkan ideologi dengan media sosial, yang kedua adalah kelompok politik cyber yang mendiskreditkan polisi dan pemerintah. Jadi ada dua musuhnya. Satu ISIS, yang kedua adalah kelompok politik cyber, saya ulangi, kelompok politik cyber yang mendiskreditkan pemerintah, wabil khusus polisi. Apa kepentingan para anggota kelompok politik cyber yang menurut istilah Kalau kami tadi? lihat dari timeline mereka, dari isi tweet mereka, dari postingan Facebook mereka, politis sekali. Politis untuk kepentingan 2019. Mereka mendiskreditkan pemerintahan yang sekarang untuk mengganti presiden di 2019. Narasi itu muncul. Semeluas itu Yes, ininya, dan itu isunya. real. Dan itu real, mereka menciptakan trending topic, mereka menciptakan apa yang disebut dengan hashtag, sehingga misalnya dalam kasus video Polri, Indonesian Police Festival itu, mereka langsung bikin hashtag Polri Provokator Sara. Padahal video itu dipotong hanya pada saat adegan ambulan nggak boleh masuk. Padahal setelah itu, yang melarang ambulan masuk, itu ikut membuka jalan. Jadi dia itu sebenarnya ikut membuka jalan dan dia tersadarkan bahwa orang Islam itu harusnya baik dengan semuanya. Tetapi kemudian dipotong lagi-lagi karena tujuannya adalah politik cyber. Dengan melebarnya isu tidak hanya sekadar kemudian aksi terorisme, melebarnya isu. Tapi ada hal yang paling utama yaitu adalah keselamatan dan keamanan kita semua. Nah bagaimana sama-sama kita menjaga keselamatan dan keamanan kita semua, kami akan bahas saja.